Hai guys, sebelum kita mulai videonya, kita opening dulu ya, oke? I stay alive 今は一人闇をさまようだけ Nama saya Muhammad Yusuf Rahim. Saya ingin menjelaskan materi dari hygiene dan sanitasi makanan yang materinya saya dapatkan dari Google ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Yang pertama adalah latar belakang. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Menurut WHO, yang dimaksud makanan adalah food include all substances whether in a natural state or in a manufactured or prepared from which are part of human diet. Batasan makanan tersebut tidak termasuk air, obat-obatan, substansi yang diperlukan untuk tujuan pengobatan. Yang kedua adalah pengertian dari hygiene dan sanitasi makanan. Pengertian hygiene menurut Depkes adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu subjeknya. Misalnya mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, dan membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Lalu ada juga sanitasi makanan. Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan. Mulai dari sebelum makanan diproduksi, lalu selama dalam proses pengolahan, dan juga penyimpanan dan pengangkutan makanan. Yang ketiga, keadaan bahan makanan. Semua jenis bahan makanan perlu mendapat perhatian secara fisik serta kesegarannya terjamin, terutama bahan-bahan makanan yang mudah membusuk atau rusak seperti daging, ikan, susu, telur, makanan dalam kaleng, lalu buah-buahan, dan sebagainya. Bahan makanan yang baik kadang-kala tidak mudah kita temui karena jaringan perjalanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan bahan makanan yang baik dalam menghindari penggunaan bahan yang berasal dari sumber tidak jelas atau liar karena kurang dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Selanjutnya nomor 4, yaitu penyimpanan bahan makanan. Tidak semua bahan makanan yang tersedia langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan makanan yang tidak segera diolah, terutama untuk catering dan penyelenggaraan makanan rumah sakit, perlu penyimpanan yang baik, mengingat sifat bahan makanan yang berbeda-beda dan dapat membusuk sehingga kualitasnya dapat terjaga. Lalu selanjutnya, proses pengolahan. Pada proses atau cara pengolahan makanan ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, tempat pengolahan makanan. Tempat pengolahan makanan adalah suatu tempat di mana makanan diolah. Yang kedua, tenaga pengolah makanan. Penjama makanan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2006 adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan, mulai dari tahap persiapan, lalu pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai penyajian. Lalu ada juga pengangkutan makanan yang telah dimasak. Makanan yang telah matang atau siap disaji tidak semuanya langsung dikonsumsi oleh kita, terutama makanan yang berasal dari catering atau jasa boga. Makanan tersebut memiliki risiko pencemaran bakteriologis, terutama bila dalam penyimpanan tidak memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Kemudian penjelasan yang terakhir adalah penyajian makanan. Penyajian makanan merupakan salah satu prinsip dari hygiene dan sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan etis bukan saja mengurangi selera makan seseorang, tetapi dapat juga menjadi penyebab kontaminasi terhadap bakteri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian makanan sesuai dengan prinsip hygiene dan sanitasi makanan adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah prinsip kadar air. Artinya penempatan makanan yang dapat mengandung kadar air tinggi seperti kuah atau susu baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak atau basi. Prinsip edible part, artinya setiap bahan makanan yang disajikan dalam penyajian adalah merupakan bahan makanan yang dapat dimakan. Hindari pemakaian bahan yang membahayakan kesehatan seperti strapless, besi, tusuk gigi, atau bunga plastik. Kesimpulan yang saya dapat adalah hygiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan atau a condition or practice which promotes good health. Lalu sanitasi makanan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli, lalu mengurangi membeli dan mengurangi kerusakan makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.